Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan channel yang kita sayangi, Motostellers. Hari ini kita hadir di Kota Bogor. Belakang saya kita sudah hadir salah satu workshop yang lagi ngehit di tahun 2021 hingga 2022, yaitu TZM Project. Nanti hari ini kita akan mengulas seluruh kegiatan dari TZM Project, apa aja produk-produknya, apa aja kegiatan-kegiatan serunya yang memang sekarang jadi ikon salah satu di dunia otomotif tanah air. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe dan lain komen segala macam. Nah, biar lebih lepasnya kita akan panggil salah satu perwakilan dari TZM Project yang memang ngurusin semua tentang brand-brand dari TZM Project. Kita langsung sambut Brother Kevin. Sehat, brother? Alhamdulillah. Ini dia nih yang sudah bilang tuh, Brother Kevin nih dari TZM Project nih. Bro, Aduh. gimana nih kegiatan apa aja hari ini? Hari ini sih Kevin fokus di bengkel ya, Yep. untuk ngurusin teman-teman yang misalnya mau servis atau modifikasi. Terus juga di sela-sela itu juga kadang Kevin juga ngurusin order dari reseller-reseller TZM Project di Indonesia gitu, tersebar di beberapa kota, Yes. provinsi. Jadi alhamdulillah sih Om. Mantap. Padat banget. Kevin, ini sesuai dengan request dari kawan-kawan nih, terutama pecinta Motosteller nih ya, tentang TZM Project nih, yang notabene lahir dari kegiatan komunitas-komunitas ya, roda 2, dan sekarang sudah merambah ke racing-racing nih, dan beberapa event juga udah disupport dari TZM nih. Nanti tolong kita dari Kevin, dari manajemen TZM Project, kita dikawal nih untuk memperkenalkan satu persatu ini tempat apa, di tempat apa, barangnya apa aja. Dari ini? Pasti. Ready dong. Oke nih, buat teman-teman nanti kita akan ulas satu persatu dari TZM Project yang memang request kalian. Oke, jangan lupa subscribe dulu Motostellers. Oke, brother and sister, sekarang kita di ruang pertama masih bareng dengan Kevin dari TZM Project. Kevin, ini buat yang teman-teman lama nih ya, tentang bos lu lah hasilnya gitu. Yes. TZM dengan zona moto. Perbedaannya apa sih sebetulnya? Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu nih kan, karena nggak semua orang langsung tahu lah ya Om ya, karena kan popularitas itu kita langkahnya pelan-pelan. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau zona motonya itu adalah induknya Om. Induknya ya, shiftnya lah ya. Betul, shiftnya. Jadi dari perkembangan otomotif kita berpikir kalau Indonesia bisa lah. Oh, mantap. Jadi memang awalnya Gitu kan. kehadiran dari zona moto sendiri ya. Betul. Oke, sekarang berkembang sayapnya di TZM sendiri. Betul. Nah, untuk TZM sendiri produknya apa aja sih, Vin? Nah, jadi kalau untuk TZM itu untuk saat ini dari start dari 2017-an sampai saat ini, itu kita lah masih fokus di Matic Om. Matic ya. Di Maxi, kalau nggak Honda yang ada radiatornya. Dulu tuh awal mula ceritanya tuh pertama kita keluarin cover radiator. Radiator ya. Itu yang formula pertama ya? Yes, Oke, betul. Itu lalu di 2019 ke 2020 sampai tahun ini alhamdulillahnya kita fokus di knalpot standar racing Om. Knalpot muffler ya, exhaust-nya ya. Jadi dari 2000 berapa tadi? 17 17 sampai sekarang berapa produk yang sudah dari dihasilkan sama TZM sendiri? Kalau misalnya sebenarnya produk itu kita banyak banget karena kita Sebutin dong, nggak apa cuma TZM aja, ada cabang yang satu lagi Brixton, cuma memang kita lagi pen dulu sebentar gitu kan. Jadi kalau di TZM sendiri tuh kita ada cover radiator pastinya, lalu radiatornya yang berbasis aluminium. Cover ini ya? Iya betul Om, ada di belakang. Langsung kita hajar nih cover radiator ya. Yes, betul. Ini ada cover radiator, ada radiator. Terus kita ada lever guard Om, yang buat di sisi kanan kiri itu. Cuma kalau kita itu dia base-nya aluminium dilapis skinning Kevlar. Oke. Gitu, Om. Ini ya, sorry. Siap. Berangkat dikit nggak apa ya? Nggak apa-apa, tenang aja, Om. Ini salah satu cover radiator ini ya. Ini bahannya apa nih, brother? Ini aluminium dengan ketebalan 3 mili 3 mili. dan untuk finishingnya kita pakai powder coating. Oke. Dan ini untuk yang sudah dihasilkan sama TJ sendiri untuk motor apa aja? Jadi dari TZM itu kalau untuk Honda kita ada Honda Vario 125 150, terus ADV 150, ADV PCX 150 dan PCX 160 yang baru juga udah ada. Yang baru juga ada ya. Betul. Oke, sementara yang di belakang kita juga knalpot ini ya. Betul Om. Knalpot. Nah, untuk knalpot sendiri peruntukannya buat motor-motor apa aja nih? Kalau misalnya untuk yang masalah production, kita untuk Honda Vario, Beat, terus ADV, PCX, kalau Yamaha juga Aerox, NMAX Lexi, kita ada. Seperti ini ya. Cuman kalau misalnya teman-teman yang pengen yang nggak ada di saya sebutkan tadi Om,
itu bisa custom karena kita ada di ZM Project terima Racing tetap ya? Exhaust. Betul. Oke, tadi knalpot tadi seperti ini Vin ya. Tadi gua ambil nih. Oke, mangga Om. Ini ya. Nah, Pas banget nih. lu bisa nyeritain nggak nih dua produk ini yang langsung gua ambil nih? Oke, bisa. Oke. Nah, tadi kan Kevin sempat nyinggung masalah production Yes. sama custom ya Om ya. Nah, jadi di tangan kanan Om ini adalah yang SS Pro. SS Pro. ZM Project STD SS Pro, dia bahan dasarnya itu full stainless 304 Yes. dari silencer sampai header. Lalu ini kita buatkan untuk motor standar sampai Oke. standar porting. Oke, peruntukannya motor apa aja berarti? Ini yang tadi Kevin bilang, Oke. ada Honda PCX, ADV, Oh, yang Vario, tadi ya? betul. Jadi Nah. seputar masih Matic ya? Betul. Yang sebelah kiri saya nih? Nah, kalau yang ini by request Om, ini contoh aja kemarin kita buatkan. Ini knalpot kondoman namanya Om. Oke, jadi Memang- materialnya full atau hanya covernya aja nih? Ini full stainless. Stainless, Kita oke. powder coating lagi, cuman ala kondoman Om. Eh. Tipu-tipu dalamnya. Nanti standar. Ya. Gitu, Om. Siap, keren ini ya. Selain Matic, apakah sudah ada produksi yang lain untuk Jadi- motor sport, bebek gitu? Kita kalau untuk sport bebek kita ada di Jupiter MX, Jupiter MX, terus? Sonic, sama Satria FU. Oh, Kita oke. masih singging di situ karena beberapa kali event race kemarin-kemarin itu. Oh iya, katanya sempat disentul ya kemarin ya? Iya, betul Om. Sport ya. Kita sempat ada kontribusi sebagai Kontribusi sponsor di Gas Tipis Racing juga Om. Dan menelurkan motornya ya? Iya, betul. Oke, jadi riset sendiri untuk sebelum keluar produk sendiri butuh berapa lama sih di TZM sendiri untuk mengeluarkan produk itu? Kalau misalnya untuk masa production kita ambil jangka 6 sampai 8 bulan Om, 8 karena bulan ya. kita benar-benar pengen Terbaik ya. customer tuh dapat harga bagus Oke. pastinya, tapi kualitas juga bagus Om. Dan Jadi- Kevin sendiri pernah nyinggung soal bahwasanya TZM Project itu semuanya murni anak bangsa. Yes, Kreasi anak bangsa, bener ya? Betul, Om. Betul. Jadi bukan berupa image ya, memang itu memang murni ya. Iya. Sendiri. Terus Vin, selama perjalanan Vin, kenapa TZM awal diperkenalkan itu lebih diterima cepat untuk di komunitas? Sejarahnya gimana Vin? Jadi sejarahnya tuh memang dulu pas kita awal bikin cover radiator, karena Kevin sendiri pun senang San Morian Om zaman dulu, anak oke. komunitas motor banget. Wih, Jadi terus? aku ambil di komunitas yang universal, jadi kayak NMAX, Vario, ADV, R15, CBR, semua all itu masuk dan sering jalan Bogor Jakarta, Bogor Bandung. Lalu Kevin mikir kayak kenapa nggak berawal dari teman-teman sendiri dulu ya? Betul. Coba dijajahkan dulu Om, dipasarkan dulu. Ini produk TZM Project. Ternyata Dan alhamdulillah respon dari teman-teman komunitas itu luar biasa, keren banget sih Om. butuh berapa lama Kevin mempromosikan buat teman-teman komunitas tuh? Kalau komunitas bisa aku bilang cepet sih Om, karena luar biasa namanya relasi anak-anak motor tuh. Pokoknya ngabers itu udah lah sudah gokil ya, udah banget. kenal sama Luar biasa. TZM, udah menjadi keluarga buat teman-teman pecinta San Wah, Mori ya. bener. Keluarga banget Om. Keren. Vin, knalpot untuk TZM sendiri berapa sih? Kalau untuk kita ada 3 kelas Om Oke. sebenarnya. Ada 3 kelas, yaitu ada entry level, Yes. ada medium level, sama exclusive level. Nah, boleh dijelaskan dong. Nah, untuk yang medium level itu ada yang STD non SS Pro. Dia bahannya untuk silencernya non stainless, tapi untuk header stainless. Oh, Itu include dengan cover knalpot dan DB killer. Itu dapat harga 700.000 aja. 700.000 aja. Iya. Mantap. Terus? Dan itu kita produksi sendiri seperti yang Om tahu sendiri gitu kan. Betul. Dan itu ada untuk originalitasnya kita ada emboss dari TZM Project di end mufflernya. Wow, jadi Bikin moldingnya sendiri, Om. Ya, jadi nggak asal-asal nih totalitasnya Betul. gitu. Next, apa lagi deh? Kalau untuk di medium level kita ada STD SS Pro Yap. yang bahannya tadi Om pegang yang Betul, stainless. yang barusan tadi ya. Dan ada lagi SOSS. Cuman kalau SOSS untuk saat ini masih by request. Oh. Itu dia full stainless juga yang ada ini kurang lebih ujungnya sini ya? seperti ini Om. Dia ada aluminium plate-nya dari TZM sama ada laser mark-nya juga. Wow. Ini nanti sih 2022 tahun ini insya Allah kita akan launching gede-gedean sih Om. Harga sama semua ya? Untuk yang stainless di medium level itu 1,2 sampai 1,575. Jadi di medium level kita bagi lagi Om. Berapa itu? Ada 4 kelas lagi. Wow. Jadi di medium level itu ada standar sampai standar porting, Yep. standar tune up, bore up medium, dan bore up hard. Jadi kalau yang standar sampai standar porting dan TU mah itu Kevin yakin teman-teman udah pasti paham. Udah pasti paham. Yang beda tuh di medium hard sama medium sama hard. Ini Karena harus jelasin nih. kalau yang medium itu jadi 163 sampai 183 cc dengan klep standar.
Tapi kalau udah 163 163 sampai 200 plus dengan klep lebar itu harus yang hard karena ukuran dari header sama inner exhaust udah pasti beda. Iya. Tapi dengan kehadiran produk kalian itu lebih mudah dicun langsung sama kawan-kawan ya. Betul. Jadi untuk yang tadi Kevin bilang untuk burap medium sama burap hard itu sebelum pembelian sebelum kita buatkan itu pasti aku minta spek jelas dari motor customer. Dan itu biasanya kan namanya spek motor suka jadi secret ya buat some people gitu Om. Jadi ya udah itu hanya kita keep aja si speknya dan kita buatkan khusus. Berapa lama itu? Itu cuma 2 sampai 3 harian. Setiap request ya? Yes. Oke Vin. Selain knalpot, cover radiator, terus radiator, apalagi nih yang sudah diproduksi ya apalagi? Kita sih main di lever guard sih Om, main di lever ya? guard sama waktu itu sempat ada crash bar juga, cuman sekarang lagi agak hold dulu Om. Gitu. Terus dengar-dengar mau ada terobosan footstep nih? Yes, betul. Footstep nih, barangnya di atas ya? Barangnya di atas, nanti kita ulas itu masih prototype. Prototype ya? Bakal di launching kapan nih? Kira-kira sih akan segera kita lanjut karena memang tujuan kita kan kita ngelihat di anak-anak zaman sekarang 2 tak lagi gokil ya. 2 tak naik lagi Om. Itu hobi lama yang naik lagi, senang banget sih. Seperti motor lu di depan tadi ya. Betul. Bahannya apa itu Pin? Dengar-dengar. Kalau untuk bahan kita pakai aluminium. Aluminium semua ya? Tetap aluminium. Kita pakai yang seri 5 atau seri 7. Kita ambil yang higher class-nya biar kita pengen sama seperti barang-barang atau brand-brand ternama dari luar negeri Om. Dari luar negeri ya? Ya. Emang patokan kalian memang harus sana-sana ya? Betul, such as Taiga, Lightech itu kan sekarang kualitasnya gila dan kenapa Indo nggak bisa ngeluarin yang kualitasnya kayak gitu? Gitu Om. Kira-kira kapan nih mau launching nih, rilis nih? Insya Allah pertengahan tahun ini lah Om. Wow, jadi buat kalian tunggu aja ya. Tadi nanti akan kita sajikan nanti per item-item partnya nanti ya. Siap. Pin, kita udah ulas nih ke spot yang pertama. Selanjutnya kita mau ke spot yang kemana nih Pin? Kita ke labs kali ya. Labs? Yes. Ada labsnya? Kita ada engine labs dan dyno labs. Wis. Itu yang jadi dimana teman-teman yang udah main mesin pengen tahu hasilnya, akurasinya itu bisa kita jamin. Bisa kita ke labs. Lanjut ke kampung kali langsung ya. Keren, langsung kita langsung ke sana ya. Gaskeun. Tunggu dulu bro, langsung kita gaskeun. Yes. Pin, ini kita spot yang ketiga. Yes, Ya, betul. Ini tempat apa nih? Boleh dong ceritain. Nah, Om Mobi, Sip. ini adalah salah satu fitur andalan dari TCTM Project X Zona Moto Official Store. Dimana kita nggak cuman bisa build mesin, tapi kita juga bisa mengukur dengan akurasi yang fix. Yang sekarang lagi dyno-dynoin gitu lah. Iya, betul. Artinya contohnya ini yang di depan kita ada motor kebanggaan kita juga. Ini Aerox 2018. Yang memang kita buatkan khusus track use only. Untuk yang memaintain atau untuk divisinya sendiri, ini Kevin atau ada sendiri nih? Ada lagi. Siapa nih? Itu ada chief mekanik kita dan itu adalah salah satu orang ternama juga di Indonesia. Langsung kita panggilin aja ya. Langsung aja. Brother. Mas Bowo, boleh? Bowo namanya? Namanya Mas Bowo. Siap. Brother, siap brother. Ini nih Mas Bowo. Sehat Mas? Alhamdulillah Pegang sehat. dulu dong mic-nya dong. Mas Bowo, gabung di TCM dari tahun berapa nih? Saya gabung dari mulai tahun lalu ya, awal 2021. Dan sekarang dikasih kepercayaan untuk megang labs-nya. Megang labs ya, untuk yang di sini. Ya, untuk di sini. Jadi untuk dyno test sama custom engine. Bisa diceritain dong dyno test itu apa? Terus habis itu custom engine itu apa gitu. Boleh dong? Ya. Untuk dyno test itu kita sebetulnya untuk parameter ya. Parameter kita setup sejauh mana kita perkembangan kita. Jadi kalau sekedar cuma setting mesin, mungkin buat menggunakan wideband aja bisa. Tapi betul. kita nggak tahu sejauh mana perkembangan kita. Terutama seperti kita punya produk atau kita upgrade engine. Jadi kita tahu sebelum dirubah berapa, setelah dirubah berapa. Dari situ kita ada by data semua by data, improve-nya berapa, jadi tapi untuk selama Om Bowo ini dikasih kepercayaan soal dyno segala macam, itu kebanyakan dari orang-orang yang privater tanda kutip baru atau sampai ke tim pabrikan nih, untuk di TCM sendiri? Hampir semua ada. Hampir semua ada. Dari privater, terus anak-anak balap liar, track bike, road race, bahkan ya timnas pun ada. Tim nasional road race. Boleh disebutin dong, tim apa nih? Yang di sini sih kebetulan kayak official kemarin tuh 43 Racing Team. 43 Racing Team. Iya, dari timnya Mas Fadli ya. Betul, Fadli ya. Fadli ya. Sama
R195. Oke. Nah, kebetulan R195 juga tahun ini juara nasional Betul. pemula ya. Betul. Terus Mbo, untuk prosesnya sendiri nih, itu apa yang pertama sih ketika konsumen datang untuk memasuki labs ini tuh? Pertama kali datang ya, otomatis kita setup dulu ya, kita setup, terus paling kita ambil data dulu, data sebelumnya. Sebelumnya, betul. Nah, sebelumnya. Jadi sebelum kita modif, sebelum kita rubah, kita harus tahu dulu base datanya bagaimana, kita tanya speknya bagaimana. Nah, kita ambil sampling. Nah, dari situ nanti baru kita adjust. Nah, jadi setelah kita adjust itu, jadi kita bisa compare data awal berapa, setelah itu berapa. Gitu. Prosesnya berapa lama itu? Kurang lebih rata-rata itu nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 Iya. jam ya. Oke, terus istilah mapping sendiri Om? Maksudnya setelah diagnosis mungkin ada request yang lain ini. Nah, itu gimana tuh? Boleh apa enggak tuh? Sebetulnya boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh Mungkin, aja, asal bayar gitu. Ya, paling gini enggak. Jadi kita di sini ada 2 sistem. Oke. Jadi sistem all in. All in itu artinya ya setup plus tuning semua. Mau waktunya lama, mau misalnya di atas 1 jam Flat. itu flat. Oh. Tapi dengan catatan nggak ada bongkar-bongkar mesin ya. Oh, nggak ada catatan ya. Nggak ada misalnya tukar-tukar exhaust atau apa, karena dengan penggantian itu kita bakalan setup dari awal lagi. Ya, Nah, ya. jadi kalau misalnya yang mereka mau setup, kita just hitungan jam. Oh, Iya. casnya gitu ya? Iya. Karena makan waktu kan. Yap. Oke. Tapi kurang lebih sih hitungnya sama sih. Berarti semua motor bisa ya? Bisa. Dari yang matic, non matic, Matic, non matic, cc kecil, cc besar, moge, ya. ready di sini. Ready. Selama masih motor. Wih, selama masih motor. Nih, tapi untuk tuner-tuner, maksudnya bongkar mesin kayak Om Bowo sampai total bikin motor masih dilakukan ya? Masih ya. Oke, karena Om Bowo ini selain di TCM juga beliau juga sempat viral dengan beberapa tim korekannya nih ya. Salah satunya dari negeri jiran, bener ya, Om Bowo ya? Betul. Ini nih, jadi udah nggak diragukan lagi nih. Ya, dan apakahnya menjadi sebuah keluarga besar di TZM yang makin viral nih. Ini gara-gara juga beliau juga nih. Thank you Om Bowo. Sekarang saya balik ke Brother Kevin nih. Vin, Siap. ketika ada pasien yang menggunakan knalpot TZM nih, apakah ada harga khusus nih untuk mereka dyno di sini? Gitu? Boleh disebutin? Kalau misalnya untuk harga khusus, biasanya tergantung dari Oke. motornya. Misalnya, kalau untuk teman-teman yang mereka memang benar-benar bisa kita bilang speed freak, orang-orang yang gila banget sama speed, Yep. itu biasanya kalau mereka bikin knalpot khusus buat motor mereka yang tadi kita bilang di awal custom tuh, ya? custom. Custom ya? Bener ya? Nah, Oke. kalau custom itu dengan kayak misalnya headernya bener-bener pengen pakai yang bagus, yang titanium, silencer stainless boleh, atau silencer full titanium juga, itu nanti bisa dapat free juga biasanya. Dan itu juga biasanya nggak cuma sekali langsung jadi Om, karena gitu. pasti kita dyno, Yep. pasti ada revisi lagi. Oh. Ada apa yang kurang, jadi kita benar-benar sampai perfect. Sampai perfect di kawalnya. Iya. Wow, dengan satu harga. Satu harga. Wah, enak nih. Jadi sama. Jadi kalau misalnya kita udah deal harga sekian, ya kalau emang ada yang mesti dirubah, ada ini, ya udah, itu kan emang udah. Udah kewajiban kita ya, emang ya. Wah, mantap. Jadi buat kalian-kalian yang pecinta motosteron maupun yang fans berat dari TZM maupun yang belum tahu TZM, untuk tahu dyno segera meluncur ke sini nih. Benar nggak Min? Betul dong, harus. Motor apapun gas pokoknya. Benar nggak? Mau dari Mio, mau Aerox, Vario, PCX, sampai terakhir kemarin saya bayar 1.000 ya sama kita ya. CBR CD udah masuk ke Moge ya. Iya. Wih, mantap. Oke deh. Thank you Mas Boy ya, sekali lagi saya ucapkan, dan nanti kita keliling berdua sama Kevin. Lanjut lagi. Kita ke spot yang berikutnya untuk mengulas habis tentang TZM Project. Yo, uye. Nah sekarang kita berdua ada di tempat yang beda lagi, dan gue lihat ini paling maksimal nih. Vin, lu tanggung jawab nih. Ini spot apa lagi nih Vin? Ayo, Oke. cerita. Jadi kali ini Om buat Om Obi Siap. dan pecintanya Motostylers
let me introduce. Yes. Ini adalah galerinya TZM Project. Wow, tapi barangnya lebih banyak dan berbeda dengan yang kita spot yang pertama, Pin. Lu bisa Betul. ceritain nggak, Pin, apa ini, Pin? Nah, seperti yang bisa teman-teman di kamera juga lihat nih. Yes. Jadi kita nggak hanya 2 tak, nggak hanya 4 tak, dan nggak cuma satu atau 2 silinder. Yep. Pertama, gua akan kenalin yang di bawah dulu nih Om. Boleh. Lu ambil Di nih. bawah sini, ini adalah prototipe terbaru dari TZM Project. Yep. Ini silencer untuk motor 2 tak. 2 tak, oke. Ini full titanium. Wow, baru ya ini ya? Ini baru launch Dan belum dirilis ya? belum sempat kita Oke. rilis. Ini karena masih prototipe, kita Siap. pengen cek lagi Om. Performanya seperti apa dan juga kita juga masih pengen bikin untuk si perutnya nih. Karena Oh. 2 tak kan penting juga tuh perutnya tuh. Oke. Dari Tapi ukuran sudah melalui riset ya? Udah. Dan sudah berapa korban ini? Ini kebetulan 3 motor sih 3 dan motor. alhamdulillah mereka puas. Oke. Terus apa lagi nih yang belum kita ceritain nih? Yang belum diceritain juga buat teman-teman yang hobi touring nih Om. Nah, Yang hobi touring juga ada nih. apa itu? Apalagi anak-anak NMAX kan Wih, kita tahu sendiri Om, betul. rakyat komunitasnya NMAX tuh Betul sekali. panasnya Wajib, gila-gila. wajib ya? Wah, wajib. Wajib, boleh Ini dong. adalah tutupan segitiga atas buat Yamaha NMAX. Oke, pempercantik ya? Yoi, jadi Di biar stand area ya? betul Om. Terus ada juga nih Om. Karena kan kita riding nggak cuma speed Om. Nah, We need the braking kan. Oke, pengamanan ya. Ini adalah kaliper ya? dari TZM Project P4 monoblock. Wow. Ini single Om, dia nggak ada sambungan di tengah. Ada beberapa warna tuh untuk kaliper sendiri. Untuk kaliper kita identik dengan warna hitam. Black ya. Pure. Tapi kalau untuk yang cover segitiga tadi ada berapa warna, Pin? Itu ada silver, gold, hijau, hitam, sama biru. Berapa tuh price-nya tuh? Itu cuman 250 ribuan. Kejangkau banget ya. Terus kalau untuk kaliper sendiri berapa, Pin? Ini untuk kaliper only harganya 2 juta, udah juta? include dengan si kampasnya Om. Untuk Oke, bracket terpisah tetap. Mantep ya. Berarti 4 piston semua ya? 4 piston Om. 2 piston? 2 piston kita ada, cuman kebetulan populasinya cukup laku. Oke, Jadi yang 4 piston yang alhamdulillah lagi udah hit sold. yang viral ya? Iya, betul Om. Oke. Apalagi, Pin? Sama nanti nih, aduh ini sebenarnya agak nge-spill dikit sih Om. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini adalah calon-calon Disc brake kegilaan nih. di ZM berikutnya Om. Gila disc brake nih. Ini yang Om Mobi pegang adalah disc brake yang akan launch di tahun ini. Tahun ini ya. Ini full floating Wow. dengan ukuran yang beda dari orang lain, 267 mm. Satu size ya? Satu size. Oh. Untuk semua motor. Wow. Matic Honda, Matic Yamaha, dan juga kedepannya nanti untuk Ninja 2 tak, Ninja 4 tak, R25 sih biar kita akan buatkan juga Om. Jadi biar Sudah semuanya- dirumuskan berapa akan di launch ke teman-teman semuanya nih? Ini untuk disc brake only 1 sekian. Oh. Masih secret sih sekiannya dijaga berapa. ya. Iya. Udah pakai discnya, udah pakai kalipernya lengkap banget nih. Benar nggak nih? Betul. Wih, mantap. Ada lagi, Min, yang kita harus dikenalkan? Ini juga ada nih Om. Apa Ini itu? buat kebetulan Wow. buat anak-anak 2 tak nih, wajib. anak 2 tak holic terlebih lagi Kawasaki Ninja nih. Ninja 2 tak RR kita juga punya triple clamp set. Jadi nggak cuma atas Om. Sama bawah juga Set ya? satu set. Ini di kita ada 5 warna. 5 warna apa aja tuh beli Biru, merah, hijau, silver sama black. Wih, modis banget ya. Yoi Om. Jadi buat yang suka main detail, cakep sih. Dan pastinya ini TZM ya, semua ya. Betul Om. Oh, Di sini juga udah ada laser Om. Innovated Wow, and iya. made by TZM Project. Wow. Ini sudah dirilis ya? Sudah Om. Oke, dan pasar harganya jangan lupa, Vin. Harganya? Nah, Ini harganya 1.350-an aja. masih kejangkau juga dengan warna-warna yang menarik nih. Anodized lagi Om. Nah, terus yang gue bingung, Vin, Yes Om. ini ada beberapa yang non otomotif nih, yang part ini, Vin. Yes, betul, Om. Ini apa nih maksudnya di TZM ini? Jadi bukan cuman dari kita mempercantik motornya aja Om. Betul. Jadi teman-teman yang fanatis di ZM Project atau yang suka sama di ZM Project itu kita punya beberapa apparel Om. Oke. Jadi Yang pendukung pertama- lifestyle-nya ya? Betul, pendukung lifestyle si ridernya sendiri. Kita ada beberapa macam. Nah, kayak yang Om Bobi pegang ini kita ada korek nih buat cigarettes yang suka ngerokok biar lebih kece ya kan? Keren. Logonya pun langsung ya TZM. Laser, yep. Oke. Ini udah dijual bebas ini ya? Udah Om, Berapa nih? 65.000 aja. Terjangkau banget. Terus ini ada custom tumbler. Yes. Jadi desain bebas. Desain- atau semuanya menggunakan TZM Project atau Semua logonya? kita kasih ZM Project tapi kalau mau di laser nama Ya. itu bisa. Oke, berarti emang semua ini seperti yang gua bilang tadi pendukung lifestyle-nya kawan-kawan ya. Betul. Terutama buat fanatisme dari TZM sendiri ya. Yes. Semua udah kita ulas dan Ada lagi loh Om yang belum lewat. Apa lagi? Ada manset juga, Om. Ini Jadi brother. buat yang kadang suka males pakai jaket Males atau ngerasa pakai jaket, gerah betul. gitu kan. Takut bling bling, Nah. takut glowing.
Ini ada dia, sudah mindset ngeluarin dari nih. TZM Project. Ini apakah ada program khusus dari TZM untuk mendapatkan aparel-aparel kalian ini? Apakah terjual bebas ataukah ada program setiap pembelian dari TZM akan dapat seperti ini? Nah, kalau untuk program khusus kita ada di Knalpot TZM STDSS Pro yang full stainless Om. Jadi buat teman-teman yang beli Knalpot TZM Project STDSS Pro, itu kalian akan mendapatkan satu merchandise. Itu kita berikan yang paling bagus, itu adalah kaos. Oh, Free ada t-shirt ya? Jadi t-shirt itu hanya kita produksi hanya untuk SDDSS Pro Series. Jadi buat teman-teman yang pakai yang non SS atau yang lainnya, itu nggak akan dapat. Jadi hanya untuk SDDSS Pro saja. Spesial aja ya. Iya, gitu Om. Pin, ada satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri jalan-jalan bareng Motosteller di TZM Project ini. Kenapa harus TZM Project buat teman-teman pecinta otomotif di Indonesia? Lu boleh nyampein dong. Oke, jadi kalau dari Kevin sendiri Om, Yap. berbase dari gue adalah seorang builder, senang banget sama motor dari dulu, dan gue pengen ada suatu produk pure Indonesian product dengan harga yang bagus, harga yang kuat bersaing, tapi kualitas nomor wahid. Woi, dan nggak kalah dengan yang luar. Betul, dan juga berpatokan sama brand-brand ternama dari luar negeri. Disitulah kita mencoba untuk meriset dari berbagai brand yang sudah ada yang ternama-ternama. Kita mencoba mencari nilai positif. Dan kita jadikan, kita aplikasikan di brand kita Om. Dan juga dengan ciri khas dan juga inovasi-inovasi yang kita sedikit out of the box dari TZM Project. Tapi akan jadi tren kan? Yes, harus ya? dong. Oke, karena emang gua lihat dari warna, dari packaging maupun dari yang sudah beredar, gua rasa bisa jadi bakal tren di dunia otomotif. Amin, Allahumma. Sebagai closing nih, gebrakan apa untuk kedepannya atau di tahun 2022 dengan manajemen TZM ini bakal ngapain? Mungkin pasti kita nggak akan berhenti ya Om untuk riset, untuk berinovasi, di mana gue pengen di permotoran Indonesia tuh lebih bervariatif. Dan juga yang pastinya industri otomotif di bagian produksi, contohnya TZM Project sendiri bisa berkembang dan mendapatkan fanatisme dari orang-orang Indonesia sendiri. Bahkan lebih bagus kalau keluar gitu kan, keluar dari Indonesia itu kita akan lebih bangga. Jadi gebrakannya pasti ya dari produk-produk sih Om. Seperti tadi ya disc brake yang kita akan launching nanti, dan mungkin nanti ada event bareng Motostylers ya. Asik nih kayaknya. Dan pastinya lu semua bisa dapetin TZM Project itu di seluruh Indonesia. Karena sudah tersebar ya, karena beberapa event-event pun support dari TZM maupun pemakainya langsung sudah pernah kita lihat. Dan pastinya nanti akan kita ulas abis dari Sabang sampai Merauke tentang fanatisme dari TZM Project. Vin, sekali lagi gua terima kasih banget, thanks a lot banget buat TZM Project dan seluruh teman-teman semua yang ada di sini. Dan ini merupakan gebrakan positif buat kami di media tentang brand lokal yang nggak kalah dengan internasional khususnya, dan sekarang memang lagi viral nih dari tahun kemarin ya. Dan gua puas banget bisa hadir di TZM, dan thank you berat udah diajak keliling-keliling ya. Nanti kita akan kedepannya akan kita ulas pabriknya nih. Siap ya, Om, karena siap. Netizen biasanya kurang lengkap kalau nggak melihat secara langsung. Betul. Oke, brother dan sister, sekian kita jalan-jalan di Kota Bogor dan langsung kita ke tempatnya TZM Project. Dan seperti yang diungkap Kevin, TZM Project merupakan salah satu brand lokal yang harus kalian dulu nikmatin buat mempercantik ataupun memanjakan motor kalian sendiri. Oke, gua Robot undur diri dari Kota Bogor. Sehat selalu di rumah dan salam Motostellers.